Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kembali kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini tanggal berapa Safar ini Bapak Ibu? Tanggal 10 ya, 9 atau 10 Safar 1444 Hijriah, kita masih diberikan usia yang panjang dan kesehatan lahir dan batin serta kekuatan fisik maupun psikis. Bapak Ibu, semuanya yang ada di sini masih bisa bangun pagi, masih bisa melangkahkan kakinya, masih bisa mengendarai kendaraannya untuk sampai dengan tempat ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Apapun masalah Bapak Ibu di rumah, apapun masalah Bapak Ibu di kantor dan lain sebagainya, kalau Bapak Ibu masih bisa bangun pagi, masih bisa jalan ke tempat ini, masih bisa mendengarkan suara kami di sini, itu sebuah nikmat yang luar biasa dan yang harus Bapak Ibu syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah ketika ada undangan pengajian setiap hari Ahad di pekan pertama, itu Bapak Ibu mau mendatangi majelis ini, itu adalah salah satu cara bagi Bapak Ibu atau kita semuanya itu berterima kasih kepada Allah. Tidak semua orang Bapak Ibu itu hatinya digerakkan oleh Allah untuk mendatangi yang namanya majelis ilmu. Salam dan sholawat Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho pada mereka semua dan juga kepada seluruh para pengikut beliau, termasuk insya Allah kita semuanya Bapak Ibu yang hadir di halaman Islamic Center Seruang ini yang berusaha seistiqomah mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas yang namanya tiaroh. Nah, kita langsung ke materi supaya nanti kalau Bapak Ibu mau ada tanya jawab boleh. Kita akan masuk sama yang namanya tiaroh, atau orang bilang ada yang mengatakan tatoyur. Apa itu Bapak Ibu tiaroh? Tiaroh itu berasal dari kata toir Bapak Ibu. Toir. Wa arsala alaihim toiron ababil. Toiron ababil. Berarti toir artinya apa Ibu-ibu? Burung. Burung. Toir artinya burung. Zaman dulu Bapak Ibu, ketika di Timur Tengah, ketika zaman jahiliyah dulu Bapak Ibu, orang itu setiap kali mau bepergian, mau melaksanakan hajatnya, itu punya ritual atau tradisi khusus. Punya ritual atau tradisi khusus. Apa itu tradisinya Bapak Ibu? Tradisinya adalah setiap mau melakukan sesuatu selalu menerbangkan seekor burung terlebih dahulu di depan rumahnya. Di depan rumahnya, misal saya mau pergi keluar kota, ya, mau pergi berdagang, mau pergi melamar wanita, mau pergi berperang dan lain sebagainya, itu bukan melemparkan, menerbangkan burung terlebih dahulu. Kalau burungnya itu bergerak atau terbang ke arah kanan, berarti dia akan memiliki nasib yang baik. Kalau dia dagang, barangnya akan laku. Kalau dia melamar wanita, lamarannya akan diterima. Kalau dia berperang, maka peperangannya antar suku itu akan menang. Itu kalau burungnya terbang ke arah kanan. Matur nuwun. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau burungnya itu terbang ke arah kiri, maka yang dipercaya adalah nasib sial. Kalau dalam perjalanan bisa kena musibah, celaka, dirampok orang. Kalau berperang juga akan kalah. Kalau berdagang akan rugi, buntung istilahnya.
Maka kalau burungnya terbang ke arah kiri, Bapak Ibu, maka orang tersebut tadi tidak akan melanjutkan perjalanannya. Dia menunggu beberapa hari lagi, kemudian dia menerbangkan burung lagi sampai dengan burungnya itu ke arah kanan atau terbangnya ke sebelah kanan. Itu zaman jahiliyah dulu, Bapak Ibu. Ini namanya tiaroh. Apa itu tiaroh, Bapak Ibu? Tiaroh adalah kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang akan nasib sial yang akan dialaminya ketika setelah dia melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Nasib sial, keyakinan akan nasib sial, kepercayaan akan nasib sial. Nah, ibu-ibu sudah paham di sini, bapak-bapak juga sudah mulai mengerti kalau tiaroh ini adalah bagian dari kesyirikan. Bagaimana hukumnya? Haram, dosa, Bapak Ibu. Kita meyakini sesuatu yang itu nanti akan bernasib sial kepada kita. Warga Muhammadiyah, Bapak Ibu, selaku orang Islam, tidak boleh kemudian kita mengalami atau melakukan yang namanya tiaroh. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu, contoh-contoh tiaroh. Nah, ini yang paling penting, karena jangan sampai Bapak Ibu, siapa tahu di antara kita di sini jamaah pengajian ya pada ahad pagi pada saat ini, kok ternyata diam-diam itu masih melakukan tiaroh. Tahu kalau itu syirik, tahu kalau itu dosa, tetapi secara tidak sadar, Bapak Ibu, kita masih melakukan itu. Kita akan ambil contoh-contohnya. Siapa tahu diri kita, suami kita, istri kita, ayah ibu kita, naudzubillah min dzalik, anak keturunan kita melakukan itu. Contoh yang pertama, Bapak Ibu, tiaroh terhadap binatang atau hewan. Tiaroh terhadap binatang atau hewan. Bapak Ibu, pagi-pagi jam 6 pagi nyapu halaman di depan teras rumah. Bapak Ibu sekalian, melihat burung gagak hitam mencok ke genteng rumah tetangga. Nah, langsung Bapak Ibu punya asumsi, duh, ono apa ya iki yo. Biasanya kalau ada burung gagak hitam ada tanda-tanda apa, Bapak Ibu? Orang mati. Sopo ya iki sing bakal mati yo? Pak Budi kae wis stroke setahun. Bu Warni kae wis opnam ning rumah sakit seminggu. Sopo ya iki yo? Ini yang namanya tiaroh, Bapak Ibu. Apa hubungannya antara burung gagak hitam dengan orang yang meninggal dunia? Tidak ada sama sekali. Kasihan burung gagaknya, kemana-mana selalu dituduh menjadi pembawa kabar duka. Tidak ada hubungannya antara burung gagak hitam dengan kematian. Orang itu bisa meninggal dunia kapan saja, bisa di perjalanan, bisa di rumah sakit, bisa di masjid, bisa di kantor, dan tidak ada tanda-tanda apapun ketika malaikat maut itu menjemput nyawa seseorang. Malaikat maut ya Bapak Ibu, kalau malaikat Israel itu konon katanya itu cerita Israiliyat ya, tidak ada hadisnya, tapi yang ada dalilnya adalah malaikat maut itu. Makanya kemudian kita banyak menyebut ketika maut menjemput artinya adalah malaikat maut menjemput kita ya. Di dalam dalil kita mengenal istilahnya adalah malaikat maut, bukan malaikat Israel. Tapi karena sudah terkenal di Indonesia malaikat Israel ya tidak apa-apa. Apa hubungannya antara burung gagak hitam dengan kematian? Tidak ada hubungannya. Bapak Ibu naik sepeda motor, nabrak kucing. Nah, nabrak kucing, duh, ono apa ya iki ya?
Bapak Ibu lagi baca koran atau lagi main gadget di teras, ketiban cecak. Ya apa hubungannya? Waduh, apa ya iki ya? Bahkan ada yang mengatakan itu semacam keberuntungan. Sebentar lagi akan mendapatkan hadiah, sebentar lagi akan mendapatkan rezeki. Apa hubungannya antara ketiban cecak dengan itu semuanya? Apalagi kalau ada tokek, kita mendengar suaranya, Bapak Ibu menghitung ganjil atau genap suara tokeknya. Nek ganjil kaya ngene, nek genep bakal kaya ngene. Ini tiaroh Bapak Ibu. Kepercayaan akan nasib sial. Hati-hati. Yang pertama, tiaroh kepada hewan atau binatang. Yang kedua Bapak Ibu, saya beri contoh lainnya, tiaroh terhadap angka atau nomor. Angka atau nomor. Angka berapa Bapak Ibu yang dianggap angka sial? 13. Apa hubungannya angka 13 dengan angka sial? Tidak ada hubungannya. Ya, di beberapa hotel berbintang itu, hotel bintang 4, bintang 5 itu sering sekali kita, kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan, tidak ada kamar nomor 13, adanya nomor 12, langsung lompat ke nomor 14, nomor 13 dikosongkan. Untuk apa Bapak Ibu? Tidak ada gunanya seperti itu. Angka 13 itu angka yang biasa. Sesuk nek kowe neng Jakarta metu tol, kok nek tekan kilometer 13 ngelakson bel ping 3. Lah ngopo Pak Bu? Neng kono kuwi akeh kecelakaan, kuwi keramat kilometer 13. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya antara kilometer 13 dengan kecelakaan. Kecelakaan bisa terjadi di kilometer berapapun Bapak Ibu, kilometer 1, 2, 80, 100, 150 dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan kilometer 13 dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Masuk nanti ke angka-angka keberuntungan. Oh, angka keberuntungan itu angka 8 katanya orang Cina. Ya, kenapa 8? Oh, karena angkanya itu muter, tidak ada selesainya dan tidak ada titiknya, tidak ada akhirannya. Oleh karena itu maka angka 8 itu angka keberuntungan. Sampai nanti Bapak Ibu mendapatkan kupon, nomor undian dan lain sebagainya, pemilihan kades, pemilihan bupati dan lain sebagainya, pemilihan gubernur. Kalau nomor 1 artinya ini, nomor 1 berarti peringkat 1, nomor 2 berarti victory karena mengacungkan huruf V, nomor 3 berarti suaranya yang paling besar karena ada 3 paslon. Di otak-atiknya seperti itu. Ini kepercayaan yang tidak ada dasarnya dan keyakinan akan nasib sial, namanya tiaroh. Angka Bapak Ibu, ini sering terjadi di masyarakat Jawa. Kami harap Bapak Ibu yang ikut pengajian pada pagi hari ini, setelah ini sudah ada, tidak ada tiaroh dengan macam-macam apapun. Yang pertama, tiaroh kepada hewan, binatang. Yang kedua, tiaroh terhadap angka. Yang ketiga, tiaroh kepada hari Bapak Ibu. Hari. Hari apa Bapak Ibu yang dianggap angker atau keramat? Jumat, malam Jumat, Kliwon dan lain sebagainya. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Bapak Ibu, saya punya teman ya, laki-laki soleh, perempuan solehah, sama-sama jatuh cinta, mau menikah, sudah direstui oleh kedua orang tuanya, gagal menikah gara-gara ada satu kakek atau satu neneknya yang kemudian memperhatikan wetonnya dari calon cucunya dan calon menantu cucunya. Batal Bapak Ibu pernikahannya, batal.
yang satu Rebo Pon, yang satu Sabtu Kliwon. Ora cocok kowe. Kowe sesuk bakal padu nek kowe rabi karo wong kuwi. Hitung-hitungan hari, jatuh walimahnya, jatuh akad nikahnya hari Selasa jam 8 pagi. Akibatnya tidak ada orang yang datang karena teman-teman mempelainya pada kerja kantor semuanya. Demi apa? Demi menuruti hitung-hitungan weton ayah ibunya. Kasihan yang menikah, teman-temannya nggak ada yang datang, teman-temannya tidak ada yang memberi doa restu, pengantinnya juga tidak punya dokumentasi dengan teman-temannya karena teman-temannya kerja semuanya. Yang datang teman-teman ayah ibunya, teman-teman kakek neneknya, yang petani, pensiunan, guru, peternak, wira swasta yang tidak punya jam kantor. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan hasrat tiaroh bapak ibu atau kakek neneknya karena berdasarkan weton ataupun primbon. Ini bapak ibu, hati-hati besok bapak ibu kalau menikahkan anak-anaknya atau cucu-cucunya jangan menggunakan model seperti ini ya. Kalau mau menggunakan itu model yang teknis-teknis saja, misalnya bapak ibu guru gitu ya, oh sesok akhir tahun wae, soalnya pertengahan Desember aku lagi sibuk nulis raport. Nah itu boleh, tidak apa-apa ya, tapi jangan pertimbangan weton atau primbon, kecuali kalau memang itu untuk sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan keyakinan akan nasib sial. Misal pengajian cabang ranting Muhammadiyah tertentu setiap Ahad Wage, setiap Selasa Pon, setiap Rabu Kliwon, itu boleh-boleh saja, itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kalau tidak hari itu nanti tidak baik jatuhnya anak. Nah ini tiaroh terhadap hari bapak ibu, hati-hati. Di masyarakat Jawa masih ada yang seperti ini ya. Kami harap bapak ibu nanti bijaksana ketika besok ingin mengadakan acara, entah itu sunatan putra atau cucunya, entah itu menikahkan anak atau cucunya. Tapi dulu saya kayak gitu ya Ustadz, ya enggak apa-apa, wong sudah terlanjur enggak apa-apa. Tapi kedepannya jangan seperti itu. Kasihan putra putri bapak ibu kalau apa-apa dihubungkan dengan weton, mau kliwon, mau pon, wage, legi dan lain sebagainya, tidak ada hubungannya dengan keberuntungan, nasib ataupun karakter ataupun sifat seseorang. Tiaroh terhadap hari, yang pertama tiaroh pada hewan, yang kedua tiaroh terhadap angka, yang ketiga tiaroh terhadap hari. Yang keempat, saya beri contoh lagi bapak ibu, tiaroh terhadap bulan. Bulan apa bapak ibu yang dianggap keramat? Suro. Kemarin sudah selesai Suro. Sebelum Suro 1 minggu undangan nikah banyak banget, luar biasa. Setelah Suro selesai. Setelah Suro undangan Sabtu Ahad banyak banget. Semuanya menunggu Suro. Apa hubungannya antara Suro dengan pernikahan? Gak ada hubungannya. Bapak ibu mau menikahkan putra putrinya di bulan Ramadan boleh, di tanggal 1 Ramadan, 15 Ramadan boleh, 1 Muharram, 15 Muharram, 17 Muharram boleh. Mau menikahkan putra putrinya ketika Idul Adha boleh, ketika puasa boleh. Kalau cuma akad nikahnya, walimahnya mau malamnya ketika tarawih juga tidak apa-apa kalau bapak ibu berani. Yang penting melakukan hubungan seksualnya tidak ketika puasa, itu saja. Mau kemudian menikah di bulan apapun, semua bulan adalah baik. Mau Safar, mau Lut, mau Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan lain sebagainya boleh. Tidak ada bulan yang keramat, tidak ada bulan duka cita. Oh,
Kenapa Muharram itu tidak boleh menikah? Karena Muharram itu dulu adalah meninggalnya Hasan dan Husain, cucu-cucunya Nabi, sehingga kemudian semuanya berdoa. Oleh karena itu kita dilarang mengadakan acara nikah di bulan Muharram. Yang namanya bulan itu Bapak Ibu, mau meninggalnya di bulan apa saja itu ya bulan duka. Rasulullah meninggal di bulan tertentu, Bunda Khadijah di bulan tertentu. Kalau seperti itu dinamakan bulan duka, maka tidak ada bulan yang tepat untuk mengadakan acara. Maka semua bulan diperbolehkan. Nah, termasuk Bapak Ibu yang namanya tiara terhadap apa? Bintang, horoskop, sio, zodiak. Mas, kamu bintangnya apa? Bintang saya Cancer. Lah kamu cewekmu bintang apa? Sama Sagittarius. Wah, nggak cocok Mas kalau Sagittarius. Sagittarius itu orangnya itu keras, mut-mutan, kemudian kalau udah nggak cocok sama kamu, udah deh cari yang lainnya Sagittarius, yang Virgo, yang Aries, yang Capricorn, atau yang Leo lah. Kamu Cancer loh, jangan loh. Apalagi siomu sio anjing. Nah, cewekmu sio apa Mas? Ya sama sio aja, nggak boleh jegok semua nanti. Apa hubungannya Bapak Ibu? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, termasuk karakter seseorang tidak ada hubungannya. Termasuk golongan darah. Saya tanya sama teman saya yang dokter untuk mempertajam materi pengajian saya, apakah golongan darah itu ada hubungannya dengan sifat? Tidak ada Mas Ibu. Kalau ada pun dengan sifat itu karena sifat dari ayah ibunya, gennya. Kalau golongan darah tidak ada. AB, ABO dan lain sebagainya tidak ada hubungan dengan sifat, karakter, keberuntungan dan nasib seseorang. Keberuntungan dan nasib seseorang Bapak Ibu itu ditentukan oleh 3 hal. 1, ikhtiarnya. 2, doa dari orang lain. Yang 3, keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya itu tidak ada. Ini termasuk tiaroh, termasuk mempercayai zodiak, bintang, ya, horoskop, sio dan lain sebagainya. Tiaroh terhadap bulan. 1, tiaroh terhadap hewan. Yang kedua, tiaroh terhadap angka. Yang ketiga, tiaroh terhadap hari. Yang keempat, tiaroh terhadap bulan. Yang kelima Bapak Ibu, saya berikan contoh lagi. Tiaroh kepada tempat atau sebuah lokasi. Ojo pacaran neng Candi Borobudur lo, mengkondak pedot. Ojo pacaran neng Kebun Raya Bogor, mengkondak pedot. Bapak Ibu sudah bagus memberikan nasihat kepada seseorang untuk tidak pacaran karena untuk menghindari zina. Tapi kalau kemudian nanti ada ungkapan ojo pacaran neng kono mengkondak pedot, sama tadi dengan kayak di jalan tol kilometer 13, nek lewat jembatan menuki klakson bel ping 3, apa hubungannya? Karena dulu di jembatan itu ada tumbalnya dan lain sebagainya. Kepercayaan Bapak Ibu yang tidak ada dasarnya seperti ini cenderung berkeyakinan akan nasib sial. Ini dosa besar Bapak Ibu. Tiaroh kepada tempat, ini banyak sekali. Yang kelima, yang paling banyak Bapak Ibu, ini yang kelima, tiaroh terhadap peristiwa atau kejadian. Tiaroh terhadap peristiwa atau kejadian. Nduk, ojo lungguh ning ngarep lawang. Lah ngopo Bu? Mengkondak kowe angel abot jodone. Apa hubungannya Bapak Ibu? Duduk di depan itu dengan susah jodohnya, nggak ada hubungannya.
Kecuali kalau Bapak Ibu itu menegur, jangan duduk di depan pintu nanti bisa masuk angin. Itu mungkin ilmiah. Tapi apa hubungannya duduk di depan pintu dengan susah jodoh? Nggak ada hubungannya. Do ojo nyapu latar bengi-bengi mengkondak bojomu brewokan, mengkondak bojomu kumisen. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah jam 9 malam, suaminya belum datang atau belum hadir, belum pulang ke rumah. Dilalai Bapak Ibu, foto keluarga atau foto pernikahan atau foto Bapak Ibu yang ada di dinding yang di figura jatuh, piar. Nah, Bapak Ibu langsung kaget saking seringnya lihat sinetron di Indosiar ya tentang azab-azab seperti itu, atau FTV di berbagai macam suara hati atau azab suami durhaka kepada istrinya dan lain sebagainya. Langsung ibu-ibu bersudodo, ngopo ya iki bapak ya, apa selingkuh po ya, aduh, apa mampir neng hotel, apa check in neng hotel po ya, duh kaya ngene to ya. Padahal hanya lepas pakunya Bapak Ibu, pakunya memang sudah lemah, tinggal dipasang lagi di palu lagi sudah kencang kembali. Tapi ibu-ibu sudah punya suudon macam-macam gara-gara fotonya jatuh. Ibu-ibu sedang ngerajak sayuran atau bumbu di dapur. Keperang tangan nih, keperang nih nopo tau bahasa Indonesia nih, keiris. Duh iki anakku ngopo ya iki yo, kok durung bali sekolah yo, biasanya iki jam 9 wis bali, kok iki tekan jam 4:30 sore kok durung bali. Ono apa ya iki, mesti ono apa-apa. Itu namanya tiaroh Bapak Ibu. Padahal ibu-ibu hanya keperang karena terpleset ketika mengupas. Bisa tangannya licin, bisa memang pisaunya memang tajam, tapi ibu sudah macam-macam berpikirnya. Ini ibu-ibu, hati-hati. Termasuk tidak hanya kesialan tapi juga keberuntungan. Kayak tiara terhadap hewan tadi juga melewati peristiwa ada kupu-kupu masuk ke kamar. Biasanya ada apa-apa? Ada tamu. Sopo ya sing arep teko ya. Bapak Ibu makan, lidahnya atau bibirnya kegigit, kecokot. Biasanya apa Ibu kalau ada kecokot lidahnya? Ada yang ngerasani. Wah ini mesti ono sing ngerasani ya. Cetos, aku dirasani kayak gini. Kalau Bapak Ibu berpikirnya seperti itu, ya, seorang Joko Widodo, seorang presiden, seorang gubernur, Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sri Sultan Hamengkubuwono, Bu Khofifah, Ridwan Kamil dan lain sebagainya, setiap hari kecokot bibirnya Bapak Ibu, setiap hari tergigit lidahnya, karena yang ngerasani banyak sekali. Seluruh Indonesia, satu provinsi itu ngerasani semuanya setiap kali ada kebijakan yang tidak populis. Selesai nanti bibirnya ya. Kalau setiap kali kecokot, ono sing ngerasani nih, ono sing ngerasani. Berapa banyak pejabat yang dirasani oleh rakyatnya? Ini sesuatu yang tidak logis, tidak ada hubungannya. Bapak Ibu berdagang, gelar lapak misalnya, pembeli pertama, ini ada Bapak Ibu, pembeli pertama itu kalau minta kembalian, minta dit susuk gitu ya, itu dipercaya harinya itu akan sepi dagangannya. Beli harga 25.000, pembelinya ngasih 50.000, berarti hari itu akan sepi dagangannya. Tapi kalau pembeli pertama langsung ngasih cash 25.000 tanpa minta kembalian,
Berarti Bapak Ibu sepanjang hari lancar dagangannya. Nah, ini tiaroh Bapak Ibu, nggak ada hubungannya antara yang seperti itu dengan yang namanya keberuntungan ataupun kesialan. Kalau tangan kanannya gatal, wah ini berarti akan mendapatkan keberuntungan. Kalau tangan kirinya yang gatal, berarti nanti akan mendapatkan kesialan. Ini tiaroh Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang berpikir seperti itu? Dan ini banyak sekali. Masih banyak contoh-contoh tiaroh lainnya Bapak Ibu. Ya, tiaroh terhadap menopo malih. Warna misalnya, warna. Sok nek kowe ning pantai selatan, ojo nganggo klambi warna hijau. Lah ngopo? Mengko ndak kowe disenengi karo Nyi Ratu Roro Kidul, ditelan kowe mengko diseret ombak. Lha apa hubungannya? Menggunakan baju hijau dengan tidak menggunakan baju hijau. Bapak Ibu tidak menggunakan baju hijau kalau renang di pantai selatan yang memang ombaknya seperti itu, ya potensi untuk tenggelam dan meninggal dunia itu besar sekali. Tidak usah pakai baju warna hijau. Bapak Ibu mau pakai baju warna hijau, jilbab warna hijau, kalau di pantai hanya di warung beli es degan sama indomie goreng, itu ya potensi keseretnya hampir 0%, keseret arus atau samudra. Tidak ada hubungannya. Ini banyak sekali Bapak Ibu praktek-praktek yang seperti ini di masyarakat kita. Kenapa Bapak Ibu pada pagi hari yang singkat ini saya memberikan materi tentang tiaroh? Yang pertama Bapak Ibu, agar ibadah Bapak Ibu tidak sia-sia. Syirik itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, syirik itu tidak seperti zaman dulu ya. Tahu syirik ya Bu ya? Syirik itu bukan iri, syirik kamu, bukan ya, itu iri namanya, bukan cemburu, itu beda ya. Syirik itu artinya kita menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu yang namanya syirik itu menyembah batu, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon. Itu syirik zaman dulu. Sekarang hampir sudah tidak ada atau jarang ditemukan. Masih ada memang, tapi kalau di Kebumen ini saya rasa secara keseluruhan sudah jarang ya. Syiriknya seperti apa? Ya seperti tiaroh tadi, menyembahnya kepada Allah, percaya pada Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, dan sholat serta puasa seperti lainnya orang pada umumnya, tapi masih mempercayai hal-hal seperti itu. Saya takutnya Bapak Ibu, semua amal ibadah Bapak Ibu tidak dihitung oleh Allah. Sholat fardunya Bapak Ibu, sholat duhanya Bapak Ibu, sepertiga malam terakhir Bapak Ibu bangun melaksanakan sholat qiyamul lail, tahajud, hajat, istikharah dan lain sebagainya, diliwangi zikir, wiritan, ke masjid, diliwangi tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, rawatib lengkap dan lain sebagainya, tidak dihitung pahalanya gara-gara Bapak Ibu masih melakukan yang namanya tiaroh. Puasa 29-30 hari di bulan Ramadan Bapak Ibu sempurna, ditambahi dengan puasa Senin Kamisnya, ditambahi dengan puasa Daudnya, ditambahi dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari di tengah bulan, ditambahi puasa Arafah, ditambahi puasa Tasu'a, puasa Asyura ketika Muharram kemarin. Jadi tidak berguna, tidak ada hitungannya apa-apa karena Bapak Ibu masih melakukan tiaroh. Yang seharusnya pahalanya itu bisa 100%, gara-gara Bapak Ibu masih melaksanakan tiaroh, jadi berkurang 80, 50, 40, 20, 10, bahkan sampai 0% habis gara-gara Bapak Ibu masih mempercayai hal-hal yang dianggap sebagai kesialan. Macam-macam kesyirikan itu banyak Bapak Ibu ya, tidak hanya tiaroh. Nanti kapan-kapan kita akan bahas macam-macam kesyirikan itu apa, mulai dari tahayul, khurafat, perdukunan, tabaruk, tawasul dan lain sebagainya. Saya nge-spill satu, spill ini apa ya? Bahasa membagikan salah satu aja yang sekarang yaitu tiaroh. Jangan sampai Bapak Ibu yang ada di sini melaksanakan tiaroh eman-eman Bapak Ibu.
ya ikut pengajian pagi-pagi direwangi kudune Ahad pagi Bapak Ibu bisa santai di rumah, bisa piknik kemana-mana, bisa ngapain Bapak Ibu menyempatkan pagi hari untuk pengajian seperti ini, tidak mendapatkan pahala yang didapat gara-gara Bapak Ibu masih melakukan yang namanya tiaroh. 1, 2, kenapa saya melakukan atau membicarakan tiaroh pada pagi hari ini? Karena ini bisa berdampak bagi akidah putra putri ataupun anak-anak ataupun cucu-cucu panjenengan yang masih PAUD, yang masih TK, yang masih SD sampai SMP, yang Bapak Ibu sekolahkan ke sekolah negeri di mana pendidikan agamanya sudah lumayan banyak. Bapak Ibu sekolahkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, TK Aba, SD Muhammadiyah, sekolah-sekolah Islam terpadu, sudah ada pelajaran akidahnya, pelajaran tauhidnya dari guru-gurunya secara langsung. Sampai rumah Bapak Ibu kotori dengan tiaroh, habis akidahnya putra-putri Bapak Ibu. Di sekolah itu cuma berapa jam tuh? TK PAUD paling 2 jam, SD negeri paling 4-5 jam, SD Muhammadiyah full day school ataupun Islam terpadu berapa? 6, 7, 8 jam, masih kalah dengan waktunya Bapak Ibu di rumah. Sampai rumah Bapak Ibu kotori dengan hal-hal yang kesyirikan seperti itu. Apa gunanya Bapak Ibu bayar SPP atau nyumbang di sekolah? Nggak ada gunanya. Karena pelajaran dari sekolah dirusak oleh ayah ibunya sendiri, dirusak oleh kakek neneknya sendiri. Katanya pengen anak-anaknya soleh dan solehah. Ya, kadang-kadang anak soleh dan soleha itu Bapak Ibu itu karena ketidakadaan alur atau keterputusan alur antara sekolah dengan rumah, antara guru dengan keluarga. Sudah menyekolahkan putrinya di sekolah Muhammadiyah, di sekolah Islam, diwajibkan menggunakan jilbab dan lain sebagainya, tapi sampai rumah bapak-bapak ibu-ibu tidak mewajibkan anaknya berjilbab kalau keluar. Hilang Bapak Ibu. Berapa banyak anak SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah yang ketika mereka bersekolah menggunakan jilbab, tapi ketika mereka ada acara di luar, mereka lepas jilbabnya. Kenapa? Karena bapak ibunya tidak mewajibkan, guru-gurunya sudah mewajibkan, guru-gurunya sudah memerintahkan, tapi sampai rumah bapak ibunya tidak mewajibkan. Hilang semua pelajaran yang ada di sekolah. Maka mumpung putri-putri Bapak Ibu, kalau ibu-ibu punya bapak-bapak punya putri, mumpung masih kecil, ya, mumpung diwajibkan oleh anak, diwajibkan oleh gurunya dan instansi tempat dia belajar menutup aurat, Bapak Ibu tinggal nyambung, nggak susah, sudah diperintah oleh sekolahnya. Tapi banyak di antara kita yang nggak mau nyambung. Ya supaya kowe nganggo jilbab sing penting kowe tamat entuk ijazah, kowe iso nang SMP SMA favoritmu, syukur-syukur iso ning perguruan tinggi favoritmu, kowe selakokno dhisik ora apa-apa nganggo jilbab 6 tekan 3 tahun ora apa-apa. Malah seperti itu. Susah loh Bapak Ibu orang itu mendapatkan hidayah untuk berjilbab dengan sendirinya. Sulit Bapak Ibu orang itu untuk bisa sholat dari hasil kesadaran pribadinya. Mumpung anaknya disekolahkan di sekolah Islam, dibiasakan sholat duha Bapak Ibu, maka ketika di rumah Bapak Ibu harus membiasakan anak-anaknya juga sholat duha. Tinggal menyambung. Sudah dibiasakan sholat duhur jamaah di masjid, ya kalau subuh, maghrib, isya dibiasakan sholat jamaah di masjid. Minimal jika tidak di masjid, minimal berjamaah dengan Bapak Ibunya di rumah, at least minimal. Karena sudah dibiasakan oleh guru-gurunya berjamaah dengan teman-temannya. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak melakukan itu? Di sekolah disuruh setoran surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, sampai rumah Bapak Ibu nggak nagih. Tidak murojaah kepada, tidak setoran kepada Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu tanya, tadi diajari apa sama bu guru?
Diajari surat Al-Ikhlas mah, coba setor ke sini ke mama, surat Al-Ikhlas bunyinya bagaimana. Ada kelanjutan dari pendidikan di sekolah sampai dengan pendidikan di rumah. Kalau bapak ibu nggak hafal surahnya, nggak apa-apa, bapak ibu pegang juz amma atau pegang Al-Quran, dia suruh store apa yang diajarkan oleh guru agamanya atau guru tahfidnya di sekolah ketika di rumah. Jadi punya ketersambungan alur. Ya, kalau kemudian bapak ibu putra putrinya tidak di pondok pesantren, kalau memilih sekolah yang formal dan kemudian sore pulang ke rumah, kebanyakan dari kita tidak, hanya mendoakan semoga kamu soleh dan solehah ya nak, pasrah sama gurunya. Ya tidak bisa. Ya, tidak bisa kemudian kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah Islam terpadu, dan berharap dia menjadi soleh dan solehah dengan sendirinya tanpa ada bimbingan dari bapak ibunya. Sama dengan akidah atau tauhid tadi, bapak ibu sudah dibentuk sedemikian rupa oleh gurunya sampai rumah hancur bapak ibu, gara-gara masih percaya dengan yang seperti itu. Menikahkan putra putrinya berdasarkan weton, menganalisis calon mantunya berdasarkan zodiak, bintang, horoskop dan lain sebagainya. Ini bapak ibu ya, hati-hati. Kasihan putra putri bapak ibu yang harusnya akidahnya itu bersih, yang harusnya tauhidnya itu lurus tegak, bapak ibu hancurkan gara-gara ada kakek neneknya atau ayah bundanya yang masih belum paham dengan agama. Eman. Karena yang namanya putra putri yang soleha itu bapak ibu besok akan menjadi salah satu syafaat atau pelindung di yaumil akhir. Ya, syafaat itu ada 10, salah satunya adalah anak-anak yang soleh dan solehah yang melindungi kita ketika di yaumil akhir besok. Ternyata pahala-pahala kita itu jauh lebih kecil, amal-amal soleh kita jauh lebih kecil daripada amal-amal buruk atau dosa kita. Sama yang nomor 1 tadi, eman bapak ibu yang ibadah, angel-angel wudhu dalam tanda kutip keceh, guak banyu, sholat, jungkir, jempalian, puasa nahan lapar, nahan haus, kadang nahan marah, kadang nahan emosi, kadang bapak ibu mau berbohong, ditahan karena puasa, karena saum, tidak mendapatkan nilai apa-apa. Karena bapak ibu masih melakukan yang namanya tiarah. Di yaumil akhir besok ketika mizan, pertimbangan antara amal soleh dengan amal buruk, tiba-tiba amal soleh bapak ibu menipis, tidak ada pahalanya sama sekali. Bapak ibu bertanya-tanya, loh ya Allah, ini pahala puasa saya mana, pahala sedekah saya mana, pahala sholat saya mana, kok tidak ada. Ternyata memang tidak ada pahalanya karena bapak ibu ketika hidup di dunia itu masih melakukan yang namanya kesyirikan. Jadi tidak dihitung pahalanya, sangat eman sekali. Begitu ya bapak ibu, sudah jam 7:10. Biasanya kalau ada pertanyaan monggo, jika biasanya tradisi di majelisnya tidak ada pertanyaan ya monggo. Nuwun sewu kalau bapak ibu ada yang sudah mulai kepanasan, kami mohon maaf. Demikian kami tutup, kami kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.